Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi dasar Excel kita bagian yang keempat. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan rumus min. Kegunaan dari rumus min ini sendiri adalah untuk menghitung nilai terendah suatu data. Yang kedua adalah rumus max untuk menghitung nilai maksimum suatu data atau nilai tertinggi. Yang ketiga adalah rumus if. Ini adalah membuat perbandingan benar dan salah, membuat perbandingan logis. Dan ini kita kemarin pada materi yang ketiga sudah belajar tentang count. Kita mengulang lagi, menghitung banyaknya data suatu sel, nilai average untuk menghitung rata-rata, dan sum untuk menjumlahkan data dalam sel. Langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, di sini sudah saya berikan font warna kuning yang akan kita isi sama-sama. Tapi di sini dulu kita buat nilainya ya. Misalnya di sini Irfan nilainya 70. Sama-sama ya. Teman-teman juga mengerjakan di rumah supaya lebih paham. Kalau langsung praktekkan mudah gitu. Kalau hanya mendengarkan mungkin belum bisa langsung masuk. Jadi apabila kita langsung praktek akan lebih mudah. Misalnya Hani dapat nilai 60, Indah dapat nilai 75, terus Nobi dapat nilai 50, Rita dapat nilai 80, Tina dapat nilai 95, dan Alvan dapat nilai 70. Dari nilai data tersebut, dari nilai data ini, yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai terendah. Untuk mencari nilai terendah ini kita menggunakan rumus min. Jadi di sini kita langsung saja sama dengan ya. Jadi setiap rumus Excel ini di dalam menggunakan fungsi atau rumus ini wajib menggunakan tanda sama dengan. Setelah itu langsung kita ketik min, buka kurung. Nah, ini langsung kita blok saja nilainya dari nilai Irfan sampai ke Alvan. Ini kita blok, tekan enter. Maka nilai yang terendah dari nilai keseluruhan ini adalah 50. Untuk nilai max, nilai yang tertinggi, menghitung nilai tertinggi tadi sama seperti kita menggunakan rumus min. Sama dengan max, buka kurung, kita langsung blok dari nilainya Irfan sampai ke Alvan ya, enter. Nah, nilai tertinggi atau maksimum dari keseluruhan nilai nama siswa ini adalah 95. Untuk menghitung berapa total atau jumlah siswa yang kita nilai, kita mengulang lagi ya. Ini pelajaran kita materi yang ketiga, tapi kita mengulang lagi supaya lebih lancar. Sama dengan count, kurung, langsung kita blok ya, blok, enter. Berarti banyaknya ada siswa itu ada 7 orang. Setelah itu nilai rata-rata dari nilai siswa ini, kita cari nilai rata-rata untuk nilai siswa ini sama ya, kita hanya mengulang ini. Sama dengan average, buka kurung, di blok lagi nilainya. Ini nilai rata-rata adalah 71,42. 71,42. Untuk rumus sumnya, jumlah keseluruhan dari total nilai ini adalah sama dengan sum, buka kurung, blok dari 70 sampai ke nilainya Alvan, enter. Jadi 500 total keseluruhan, 500. Kita lanjutkan untuk menggunakan fungsi if.
Nah, di sini agak menarik, kita sudah membahas fungsi if. Fungsi if ini adalah untuk membuat suatu perbandingan logis. Nah, di sini misalnya kita membuat perbandingan logisnya, jika nilai siswa lebih dari atau sama dengan 75, maka siswa itu lulus ya. Terus jika data siswa, nilai siswa kurang dari 75, maka tidak lulus. Bagaimana kita membuat perbandingan logisnya? Baik, di sini kan ada 7 nama siswa. Jadi kita mulai dari yang pertama. Teman-teman langsung coba saja ya di rumah masing-masing, di komputer masing-masing supaya lebih hafal. Kita coba di sini sama dengan, tetap kita memakai sama dengan rumus if, buka kurung. Nah, di sini logical testnya tadi apa? Nilai siswa lebih daripada 75, maka dinyatakan lulus. Nilai benarnya ya, value if true nya nanti adalah lulus gitu, apabila dia lebih dari sama dengan atau lebih daripada 75. Jadi di sini logical testnya adalah kita lihat nilai ini, terus di sini kita lebih besar sama dengan 75 saja ya, karena dia lebih besar sama dengan 75 ini yang akan dinyatakan lulus. Jadi di sini nanti untuk value if true nya kita buat bahwa dia nanti C-nya adalah lulus. Jadi di sini kita tambahkan tanda petik ya, kriteria itu jangan sampai lupa tanda petiknya supaya rumusnya bisa berjalan. Tanda petik 2 seperti ini, terus koma. Nah, value if false nya salah apabila dia di bawah 75, maka tulisannya nanti adalah dia tidak lulus gitu ya, tidak lulus. Atau bisa juga teman-teman buat di situ gagal atau gimana, sama saja. Setelah itu tekan enter. Nah, di sini nilainya Irfan ini adalah 70. Dari rumus ini dia akan dinyatakan lulus apabila dia sama dengan 75 atau lebih daripada 75. Oke, kita praktek lagi ya. Untuk yang nama siswa yang kedua sama dengan if, logical testnya adalah ini, sama seperti tadi, lebih besar sama dengan 75, tanda petik 2. Di sini kita buat lulus atau koma, kita berikan tanda petik 2 lagi. Atau kita coba di sini, kita tidak buat lulus tapi gagal misalnya ini ya, ini misalnya saja untuk belajar, enter, maka hasilnya di sini adalah gagal. Nah, ini value if true nya, fungsi if nya di sini dia di bawah nilai 75 untuk standar kelulusan, maka dia gagal atau tidak lulus. Kita praktek lagi ya yang ketiga supaya kita lebih memahami fungsi if ini. Sama dengan if logical testnya nilai ini lebih besar ya, lebih besar atau lebih dari sama dengan 75, koma, tanda petik 2, nilai value if true nya akan lulus jika dia benar, atau jika dia salah akan tidak lulus ya, tidak lulus. Enter. Seperti ini. Kita coba lagi ya, teman-teman bisa praktek di rumah. Untuk yang Nobi, Rita, Tina, dan Alpan, misalnya seperti ini tadi, sama-sama kita praktek supaya lebih memahami cara menggunakan rumus if. Logical testnya ini
75, buka kurung, lulus, kurang, terus tanda petik tidak lulus, kurang. Oke, mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Untuk yang Rita Tina bisa dicoba di rumah masing-masing ya. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan lagi materi kita terkait fungsi if ini, karena fungsi if ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, baik itu untuk seorang karyawan administrasi ya. Ini sangat bermanfaat. Banyak kita masih belum bisa memakai rumus fungsi if. Ini adalah fungsi if paling dasar. Nanti kita akan belajar lagi fungsi if bertingkat, baik itu tingkat 3 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa saling berbagi ilmu tentang Microsoft Office, khususnya untuk materi kita sekarang adalah Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.